Yang paling utama yang harus Anda lakukan dalam merawat perkutut yang baru datang itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mau kita pengemasan teman ya. Ini kirim ke Purwokerto ya. Ini anak-anaknya dua, masih segini teman, tapi ini biasanya saya kirim juga aman. Nah, di sini nanti saya sekaligus edukasi pembelian indukan perkutut serta perawatannya ya. Jadi ketika kita beli indukan perkutut itu baik secara online, jarak jauh ataupun jarak dekat, itu nanti bagaimana cara pengondisian ketika sampai rumah kita, sampai kandang baru kita. Cara mengkondisikannya bagaimana? Karena salah pengondisian perkutut bisa macet produksi ataupun stres ya. Sekali lagi, salah pengondisian itu bisa mengakibatkan perkutut kita stres ataupun macet produksi. Hati-hati, walaupun itu indukan beneran ya, apalagi indukan tipu-tipuan. Nah ya, ini perkutut dan mas, hati-hati, segini terbangnya sudah tinggi, makanya kalau pegang hati-hati. Oke, kita masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya dulu kita masukkan. Ini besok pagi sudah sampai teman, jadi insya Allah aman. Tapi kalau anak seperti ini kita ngemasnya, ini buat penjual ya, jangan banyak-banyak di dalam. Ini misalnya satu kotak seperti ini diisi 6 ekor, indukan 2, anaknya 2, dan anak sapian lagi 2 cukup. Jangan lebih dari 6 ekor ya, kalau anaknya masih segini loh ya. Kenapa itu dilakukan? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak masih kecil, kalau lebih dari 6 ekor takut saya yang besar-besar itu gelabak dan melukai anak-anak yang masih kecil tadi. Oke, ini jantannya ganteng pol. Bagus sih, kalau sing emas sih bagus sih. Ya lanang dewi ya bagus dewi. Nah, itu untuk pengiriman ya, pengiriman aman terus gitu. Nah ya, luritnya bagus teman, luritnya bagus, asli bagus ya, keren. Lurik udan mas mojopat. Ini jantannya teman, jantannya ya. Paruhnya Anda perhatikan, jantan itu di bawah mata teman, masih bingung ya. Nah, edukasinya seperti ini. Ini jantan betina posturnya besar semua loh ya. Nanti yang betina pangkal paruh tetap lurus mata. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Kita yang betina ya. Ini yang betina. Yang betina kalau dibuka teman, Anda perhatikan. Ya. Nah, ini kan ditarik belakang lurus dengan mata ya. Pangkal paruh ini, pangkal paruh antara atas dan bawah ini, pertemuan antara paruh atas dan bawah harus ditarik belakang itu lurus mata. Wah, asal lereng sik iki mlebu sik ya. Nah, setelah ini edukasi perawatan teman. Sampai di tempat Anda bagaimana perawatannya, nanti kita edukasi. Lereng adan sik. Oke teman, sekarang kita bahas perawatannya. Perawatan perkutut indukan yang baru sampai di kandang kita itu bagaimana? Yang pertama, seperti biasa yang saya sampaikan, kalau beli perkutut sebelum dikeluarkan dari kotak pengiriman itu kita cek dulu, diinceng sih ya. Misalnya seperti ini tadi sudah saya kemas, diinceng dulu, dipastikan ini burungnya sehat semua ya, tidak ada yang luka, itu dipastikan dulu. Setelah kita amati semuanya baik-baik saja, baru kita buka, ambil satu persatu. Nah, kalau ragu di tempat terbuka, bukanya di ruangan. Jadi ketika nanti lepas, burungnya tidak langsung terbang ke alam bebas, tapi masih di lingkup ruangan kamar atau apalah, Anda bukanya di sana. Yang ketiga, setelah membuka burung, ambil satu persatu, itu dikasih minum seperti saya ngasih minum tadi ya. Dikasih minum satu persatu, baik itu anak-anaknya ataupun indukannya, dikasih minum satu-satu, semuanya ditaruh kandang, plek sudah. Nah,
Apa saja yang harus disiapkan dalam kandang, yaitu pakan, minum, asinan. Asinan ini bisa pakai pasir, batu bata merah, dan lain. Saya pakai batu bata merah. Nah, bukan cuma itu saja. Ya, setelah indukan masuk ke kandang, tabur makanan di sekitar pakan. Ya, misalnya pakannya di sini, ya, di sini gini. Nah, ini sekitar pakan ini ada tabur. Ini dipenuhi pakannya, ditabur makanan, millet dan pur ayam. Secukupnya saja. Ya, agak dilebarin. Ini untuk apa? Merangsang indukan perkutut kita supaya cepat makan. Ini bisa digunakan dalam indukan ataupun perkutut yang kita beli bijian. Misalnya beli 2 ekor, 3 ekor mandirian ataupun remaja. Teknik ini sangat baik sekali untuk merangsang perkutut tersebut turun ke bawah. Nah, perlu teman-teman ketahui, perkutut yang baru kita beli itu ada kalanya, misalnya datangnya sore, jam 2, jam 3 sore. Itu ada kalanya nggak mau makan sampai besok pagi. Ya, itu biasa terjadi. Nah, setelah semuanya terkondusif teman, jadi makanan apa ada, semuanya komplit, minuman ada. Yang paling utama yang harus Anda lakukan dalam merawat perkutut yang baru datang, itu adalah Anda harus meninggalkan kandang tersebut. Ya, jadi jangan ditungguin di depan kandang. Nah, kesalahan pemula adalah saking senengi, tuku kutut dilebokne kandang, didep nang ngadep kandang, dinteni medun mangane. Ditunggu makan minumnya. Perkutut Anda saya yakin nggak akan turun. Ya, nggak akan turun. Makanya dari itu setelah perkutut masuk semuanya, ini baik indukan maupun siapan, untuk panas. Anda tinggal. Loh Mas, nanti nggak tahu makan minumnya. Penting sorenya dicek. Misalnya ini besok sampai di Purwokerto kan, pagi Pak ya. Itu Anda masukkan. Nah, sorenya Anda cek anaknya Pak. Anaknya dicek apakah ada isi dalam temboloknya, makanannya. Kalau nggak ada, Anda kasih bantuan makanan sedikit saja. Sekiranya ada isinya saja perutnya, dikasih millet. Bisa, kasih kacang hijau bisa, penting dikasih makan. Setelah itu, kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, Anda bisa pakai Super N ini Pak. Untuk antibody, ini bagus sekali. Super N, yang asli bawahnya ada tulisan YBS Yogya. Ya, YBS Yogya ini asli. Dan warna merahnya tidak mencolok kalau asli. Anda bisa cek di ciri-ciri perkutut Super N yang asli atau palsu. Videonya sudah saya buat. Nah, kembali lagi ke permasalahan indukan perkutut tadi. Setelah semuanya beres, Anda bisa tinggalkan. Sekali lagi jangan ditunggu. Ataupun Anda tunggu jarak 5 meteran. Tetapi yang paling baik jangan ditunggu. Itu saran saya. Karena kalau Anda tunggu, biasanya itu tadi nggak mau turun, nggak mau makan, perkutut akan stres malahan. Ya, karena dia di kandang barunya belum menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak-peternak pemula dalam membeli indukan perkutut ataupun perkutut mandirian. Oke teman, jadi kalau ada yang kurang jelas, tanyakan monggo dalam kolom komentar. Saya jawab semampu saya, sebisa saya. Sekali lagi, di sini saya tidak menggurui, saya hanya cerita pengalaman saya pribadi. Jadi yang gagal jangan ditiru. Yang berhasil saya sampaikan, monggo dipakai. Kalau enggak ya enggak masalah. Cari pengalaman lain juga boleh. Oke, intinya di sini sekali lagi saya tidak menggurui Anda. Saya hanya sekedar sharing, berbagi tentang pengalaman saya. Sekian teman, doakan pengiriman selamat sampai tujuan, berkah untuk penjual dan pembeli. Salam kutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.